Selamat siang, terima kasih atas waktu dan kesempatan telah diberikan pada saya. Saya Virginia Aprilia Seran, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Timur. Di sini saya akan, mohon maaf sebelum itu saya memperkenalkan asal semester saya. Saya semester 5A. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Analisis Implikator Percakapan dalam Tuturan Film Laskar Pelangi. Jenis jurnal ini yaitu Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya. Volume 3, nomor 1, halaman 1 sampai 14. Tahun daripada penerbitan jurnal ini yaitu tahun 2020. Penulis jurnal ini yaitu Yesinta Yulianti dan Asep Purwo Yudi Utomo. Previewnya saya sendiri. Yang pertama kita masuk pada bagian abstrak. Pada bagian abstrak, implikator percakapan merupakan implikasi pragmatis yang timbul sebagai akibat pelanggaran prinsip percakapan dalam sebuah tuturan. Implikator percakapan sering terjadi pada sebuah tuturan, salah satunya dalam film. Laskar Pelangi merupakan film terlaris nomor 4 dengan jumlah penonton mencapai 4,6 juta orang. Sebagai film yang masih sering diputar, mungkin saja terdapat implikator percakapan dalam tuturan film tersebut. Itu merupakan abstrak singkat daripada analisis implikator percakapan dalam tuturan film Laskar Pelangi. Yang berikutnya kita masuk pada latar belakang. Baik, di sini kita akan membahas mengenai latar belakang. Latar belakang dari jurnal ini yaitu seorang penutur dalam melakukan komunikasi atau pertuturan hendaknya memenuhi kaidah-kaidah dalam percakapan agar maksud dari tuturan tersebut mudah dipahami oleh mitra tutur atau pendengar. Namun, dalam keadaan sengaja atau tidak sengaja, kadang mereka melanggar kaidah-kaidah tersebut. Hal ini mengakibatkan timbulnya sesuatu yang terimplikasi atau sesuatu yang implisit dalam penggunaan bahasa. Laskar Pelangi merupakan sebuah film yang diadaptasi dari novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Film ini dirilis pada 26 September 2008 dan telah ditonton oleh 4,6 juta orang. Film Laskar Pelangi telah mendapat banyak penghargaan, baik nasional maupun internasional, seperti pemeran utama wanita terbaik, pemeran utama pria terbaik, pendatang terbaru terfavorit pria, dan film terbaik dalam Indonesian Movies Award pada tahun 2009. Percakapan dalam film Laskar Pelangi memungkinkan adanya maksud-maksud tersembunyi yang ingin disampaikan oleh penulis atau sutradara. Untuk memahami maksud tersembunyi dari percakapan tokoh film Laskar Pelangi, diperlukan adanya penelitian tentang implikator percakapan. Itu merupakan latar belakang singkat dari analisis implikator percakapan dalam tuturan film Laskar Pelangi. Selanjutnya kita masuk pada tujuan jurnal. Tujuan dari jurnal ini untuk mendeskripsikan bentuk implikator percakapan antar tokoh dalam film Laskar Pelangi dan menjelaskan proses terbentuknya implikator percakapan sebagai akibat dari pelanggaran prinsip kerjasama dalam tuturan film Laskar Pelangi. Selanjutnya kita masuk pada sumber data. Sumber data penelitian ini merupakan penggalan tuturan dalam film Laskar Pelangi. Yang berikut metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu metode SIMAK. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pun merupakan teknik observasi dan teknik catat. Yang berikut teknik analisis. Teknik analisis data melalui 3 tahap, yaitu 3 tahap model ALIR, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil penelitian. Di sini hasil penelitian yang sudah saya rangkum yaitu
Data yang akan dikaji dalam penelitian ini merupakan data dari sudut implikatur percakapan yang diambil dari percakapan dalam film Laskar Pelangi. Hasil penelitian ini berupa bentuk pelanggaran kerjasama sebagai sumber implikatur percakapan. Adapun hasil data yang diperoleh meliputi 4 hal. Yang pertama, pelanggaran maksim kuantitas sebagai sumber implikatur percakapan. Yang kedua, pelanggaran maksim kualitas sebagai implikatur percakapan. Yang ketiga, pelanggaran maksim relevansi sebagai sumber implikatur percakapan. Yang keempat, pelanggaran maksim cara sebagai sumber implikatur percakapan. Dalam analisis ini ditemukan 9 implikatur percakapan sebagai akibat pelanggaran prinsip kerjasama, meliputi 3 pelanggaran maksim kuantitas, 1 pelanggaran maksim kualitas, 4 pelanggaran maksim relevansi, dan 1 pelanggaran maksim cara. Baik, setelah kita membahas beberapa bagian-bagian dalam pereviewan jurnal, kita akan masuk ke tahap yang terakhir, yaitu kesimpulan. Dari jurnal ini dapat disimpulkan bahwa dalam film Laskar Pelangi terdapat berbagai macam implikator percakapan yang timbul karena pelanggaran prinsip kerjasama. Dalam film Laskar Pelangi ditemukan pelanggaran prinsip kerjasama, yaitu maksim relevansi dan maksim cara. Ada 2. Dari 9 data implikator percakapan yang ditemukan, pelanggaran maksim relevansi lebih banyak ditemukan karena penutur tidak menjawab mitra tuturnya dengan relevansi yang baik. Implikator tersebut adalah implikator yang bersifat keyakinan, pengharapan, pemaksaan, mengejek atau mencela, keinginan, serta ketakutan. Hal ini membuktikan bahwa percakapan yang tidak menjalankan prinsip kerjasama akan menghasilkan implikator dalam sebuah percakapan. Baik, sekian dari pereviewan jurnal saya mengenai analisis implikator percakapan dalam tuturan film Laskar Pelangi. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.